Selamat malam, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Alvaris Peta. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 12, Masuklah Semua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, syukur kembali kami menghadap padamu. Kami mengucap syukur atas segala kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari hingga saat ini. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami datang, duduk dan berdiam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Alvaris Peta. Biarlah Tuhan firman yang akan kami baca, kami dengar bersama, boleh semakin membuat kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak Alvaris Peta. Biarlah apa yang disampaikan bukan dari pikiran sendiri Tuhan, tetapi benar-benar Roh-Mu yang kudus memimpin serta menuntunnya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 285. Tuhankulah gembalaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang malam hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang 9 sampai ke ayat yang 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami merendahkan hati kami dan menghadap kekudusan-Mu, karena kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, layakkan hamba-Mu, layakkan jemaat yang saat ini hadir untuk mendengar dalam persekutuan ini. Kiranya kami boleh dibawa dalam kuasa Roh-Mu, agar firman kudus-Mu ini boleh menjadi bagian dalam hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri.
Kita akan membacakan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sejarah tentang bangsa Israel ini tidak banyak dijumpai dalam catatan sejarah dunia. Karena pada masa itu bangsa-bangsa besar sudah ada dengan kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan ini turut mempengaruhi peradaban dunia saat itu. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Syria, ya, dalam Alkitab Asyur, dan juga Babilonia. Sementara catatan-catatan penting tentang bangsa Israel ini hanya dijumpai di kitab-kitab para nabi, karya-karya sastra, surat-surat para nabi yang sekarang boleh kita lihat di Talmud, kitab suci Yahudi, Sabur, bagian dari kitab suci juga, dan dalam perjanjian lama di Alkitab kita. Nah, sehingga ketika orang berbicara mengenai Yerusalem dan Yahudi atau Yahudi, pasti referensinya ke Alkitab atau Talmud. Hal ini sangat wajar karena Allah membimbing, karya Allah membimbing umatnya ini mulai dari seorang, kemudian menjadi bani, kemudian menjadi suku, dan kemudian bangsa. Dan masa itu belum ada orang yang kenal Allah. Dan pemerintahan Israel saat itu teokratis, pemerintahan Allah, dan hukumnya berada di atas yang paling tertinggi. Namun lepas dari semua itu, kita semua sepakat bahwa dari bangsa yang kecil ini, seluruh dunia mengenal Maha Besar Allah dengan karya keselamatannya. Sementara bangsa ini pernah mengalami kejayaan ketika zaman Salomo. Tapi seiring dengan kejatuhan Salomo, bangsa ini hidup dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Namun semuanya itu berakibat dari pengaruh bangsa-bangsa asing itu dalam kehidupan mereka. Pengaruh sosial, pengaruh politik, pengaruh budaya, sampai kepada agama mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan sampai pada sistem pemerintahan sekalipun. Pada saat Yohaas menjadi Raja Yehuda, sistem teokratis itu diganti dengan kekaisaran yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan bangsa
Israel ada di dalam masa kekelaman saat itu. Hidup dalam ketidaktaatan. Sama seperti imam-imamnya mereka juga pun demikian. Hidup dalam ketidaksetiaan. Terjadi perkawinan campuran. Kemudian terjadi penyembahan berhala kepada dewa-dewa yang dimiliki oleh bangsa lain. Kalau sampai di sini, saya pikir kita semua kan ya tidak terlalu kaget lah, karena perjalanan bangsa Israel ini dari awal sampai sekarang ya kita tahu bangsa yang tegar tengkuk, suka melawan, berontak dan lain sebagainya. Tapi kita akan kaget ketika Allah menunjukkan murkanya kepada bangsa ini. Lewat Nabi Yesaya, Allah memperingatkan bangsa Israel. Jika mereka tidak berbalik kepada Allah dan tetap dalam kehidupan yang tidak setia, bahkan dalam penyembahan-penyembahan berhala, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa asing. Allah membangkitkan saat itu Asyur untuk menyerang Israel dan menyerahkan Israel ke tangan mereka. Ini sebuah nubuat terbukti. Yesaya ini merupakan seorang nabi yang saat itu sangat berpengaruh. Dia memiliki peran penting di dalam pemerintahan pada saat itu Yoahas. Dia juga seorang sastrawan ya. Kemudian yang aktif dalam bidang politik, kemudian hubungan-hubungan internasional dengan dia aktif. Namun dari pekerjaannya itu dia melakukan pekabaran Injil. Jadi mulai dari tahun 740 sampai dengan 700 pekabaran tugas pelayanannya Yesaya. Kala itu Israel sudah terpecah kembali menjadi Israel Utara. Terpecah menjadi dua. Yang utara itu kerajaan Israel, sementara yang di selatan adalah kerajaan Yehuda. Pada tahun 722 sebelum Masehi, itu kerajaan Israel Utara dikuasai oleh Asyur. Sehingga pelayanan Nabi Yesaya difokuskan kepada kerajaan Yehuda. Sekitar tahun 509 Yehuda jatuh ke tangan Babel. Saat itu kerajaan Israel the end. Masyarakat Israel, bangsa Israel hidup di dalam penyiksaan, hidup di dalam kesengsaraan. Terjadi pergolakan yang sangat hebat saat itu. Yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Bahwa semua ini terjadi juga akibat dari konspirasi raja-raja Yehuda dengan pemerintahan bangsa asing. Israel mengalami kejatuhan di situ. Yerusalem dibuat rata dengan tanah. Banyak bangsa Israel yang mati. Bait Allah dihancurkan, perkakas bait Allah dijarah. Penderitaan bangsa ini terus berjalan sampai terjadi pembuangan besar-besaran ke Babel saat pemerintahan Raja Nebukadnezar II dari Babel. Dan saat hidup di dalam pembuangan, bangsa Israel menjadi jajahan Babel. Nah, Bapak Ibu, kita kalau membayangkan keberadaan bangsa saat itu, kita ketika membayangkan situasi yang alami, kesulitan, penderitaannya memang cukup memprihatinkan. Sampai mereka tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena ya bait Allah dihancurkan.
Perkakas-perkakas diambil, mereka beribadah gimana? Tidak bisa. Semua ritual keagamaan tidak ada. Tidak ada beribadah, tidak ada persembahan-persembahan, tidak ada puji-pujian kepada Tuhan. Tapi ini ada satu hal yang perlu kita lihat bersama. Ketika di dalam pembuangan di Babel, bangsa Israel masih mau beribadah, tapi dilakukan di rumah-rumah, di sinagog-sinagog. Ini menunjukkan, ini artinya bahwa kekudusan Allah masih terpelihara di dalam bangsa ini. Allah peduli ketika bangsa ini dalam pembuangan, di dalam penderitaan. Allah menitipkan Yeremia dan Yehezkiel yang saat itu mengikuti pembuangan untuk menguatkan dan menghibur bangsa ini. Ya, Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi. Ini bukti bahwa di dalam menghadapi persoalan hidup kita umat Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun seperti corona sekarang, gereja Tuhan tidak akan pernah hancur karena Allah bersama umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih Allah, pemulihan bangsa Israel ini terjadi. Jadi di dalam penghukuman terhadap bangsa ini, Allah menjanjikan pemulihan. Allah menjanjikan sebuah pengharapan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih indah penuh dengan damai sejahtera. Karena Allah mengasihi bangsa ini. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, pasal 40 ayat 1 itu jelas. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Yang kedua, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan telah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukum dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi tujuan daripada penghakiman atau penghukuman ini bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tapi justru untuk memurnikan iman bangsa ini sehingga mereka kembali kepada Allah yang Maha Kudus dan membangun persekutuan untuk menjadi saksi dalam karya-karya keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa yang lain. Ayat 9 menjawab hal itu. Dalam pembacaan kita, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Serukanlah, bersaksi. Jadi ada sebuah proses ilahi yang kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih. Mulai dari ketidaktaatan umat, Allah menghukum mereka. Di dalam hukum ini Allah memulihkan mereka. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah dan membangun persekutuan dengan Allah. Di ayat yang ke-10, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, aku yang menjadi upah jeripayah. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya
berjalan di hadapannya. Allah memanggil kita sebagai umatnya kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Menyikapi kehidupan yang terjadi hari-hari yang penuh dengan banyak persoalan, ketika hati kita tertuju kepada Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi orang percaya. Allah mengizinkan setiap persoalan ada. Allah mengizinkan kita ada dalam tekanan-tekanan ini karena Allah ingin memurnikan iman kita sehingga kita kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Ini sebuah misi karya keselamatan Allah bagi kita. Bukan bangsa Israel aja, tapi kita umat yang percaya. Dan misi ini berjalan terus, berlanjut terus dengan tindakan Allah untuk merangkul, membimbing, menuntun menuntun umatnya. Dalam ayat ke-11 kita lihat. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Artinya, domba jangan sampai luka. Domba jangan sampai tersakiti. Dan inilah Allah yang adalah gembala bagi umatnya. Dan misi Allah juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Allah dalam kehidupan kita menghadirkan damai sejahtera. Kita ketika kita ada dipanggil di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka otomatis kita terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Itu sudah jelas. Karya penyelamatan Allah gambarkan kita. Jadi Allah berkarya dalam kehidupan kita untuk menjadi gembala-gembala yang baik, penyampai kabar-kabar baik. Bapak Ibu, kalau gembala di sini tidak hanya diartikan sebagai pelayan di gereja, tapi gembala ini diartikan di dalam kehidupan pelayanan, di dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Seorang gembala memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya merasa tenang, damai. Tuhan Yesus, gembala yang baik, memberikan kita contoh peran bahwa gembala yang baik, dia mengorbankan nyawa sekalipun kepada domba-dombanya. Gembala yang baik mendengar suara dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Artinya keberadaan kita di dalam misi dan karya keselamatan Allah. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita sebagai penyampai kabar baik, kasih dan kemurahan Allah. Sehingga mereka bisa mengenal disitulah Allah hadir. Domba yang baik memberikan ketentraman bagi gembala yang baik memberikan ketentraman bagi dombanya, ketenangan bagi dombanya.
Kalau kita melihat Mazmur 23 ini jelas. Mazmur 23 itu tentang Tuhan gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu sebagai alat, ya ketika gembala pergunakan gada itu sebagai alat untuk melindungi domba dari pemangsa-pemangsa. Ya, sementara tongkat itu untuk menuntun dombanya. Tongkat itu di ujung itu kan seperti payung. Ketika dombanya jatuh, tinggal digeret, naik kembali kepada Tuhan. Ketika dombanya salah langkah, ujung yang satunya dipakai untuk mengarahkan domba-domba itu kembali kepada jalan. Nah, ini sebuah motivasi yang baik sebagai kita sebagai gembala. Jadi domba itu merasa nyaman ketika gembala itu bisa menuntun dia. Ada domba-domba yang seringkali salah jalan, mungkin sering mengomongin orang, dipukul kembali ke jalannya. Yang seringkali berbuat banyak kejahatan dipukul kembali ke jalannya. Dipukul dengan halus. Jadi tidak tersakiti. Ada hubungannya dengan ayat yang tadi di dalam pembacaan kita. Dituntunnya dengan hati-hati. Ketika kita menjadi gembala di dalam rumah tangga kita, kita menghadirkan kedamaian, kita menghadirkan damai sejahtera. Endingnya seperti itu. Banyak orang tua, istri dan suami rame, akhirnya masalah sepele bisa menjadi besar. Ada orang tua yang ngeluh karena anaknya sering di luar rumah, tidak kembali. Ketika tanya anaknya bagaimana mau di dalam rumah, papa selalu marah-marah, mama selalu cerewet. Nah, kita menjadi gembala yang baik dengan keadaan seperti itu, tidak memberikan ketenangan bagi anak-anak kita. Apalagi dalam masa pandemi ini, anak-anak belajar khususnya ya, mereka mengalami masa-masa sulit dalam belajar. Itu orang tua. Jadi sekarang ini bukan anak aja yang sekolah, orang tua juga sekolah, mendampingi anak untuk belajar online. Ada banyak video-video yang kejadian-kejadian lucu ya. Orang tua yang tidak sabar mendidik anak sampai marah-marah dan lain sebagainya. Tapi ini sebuah tantangan Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik di dalam keluarga kita. Ketika mengalami kesulitan atau mengalami tanggung jawab yang besar sekalipun, kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Persekutuan kita dengan Allah membawa kita menjadi seorang gembala yang baik dalam rumah tangga. Begitupun di dalam pekerjaan kita berhadapan dengan pekerjaan dan usaha-usaha kita, banyak tantangan, banyak rintangan yang membutuhkan kesabaran. Gembala itu harus sabar, hidup di dalam kasih, buah-buah roh. Ya. Banyak tekanan ya pasti. Banyak cobaan pasti, ada tantangan pasti ada cobaan. Tapi di sini buah-buah roh menuntun kita. Ketika kita mengalami persekutuan dengan Allah, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itulah yang menjadi kehidupan kita untuk menjadi seorang gembala yang baik. Di dalam gereja, dalam pelayanan kita di gereja, kita juga boleh menjadi gembala yang baik. Ya, banyak orang membutuhkan pelayanan kita. Ya, banyak orang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ada pelayanan diakonnya. Itu menunjukkan kita peduli, bentuk peduli kita dan perhatian kita kepada orang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan satu hal yang paling penting
Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Itu berada dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21. Sebentar. Alkitab saya ini bukanya agak lama karena tipis sekali. Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Mungkin saya bisa simpulkan ini ayat bukan ini pembacaan ayat ini bukan lagi hal yang baru, sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau Tuhan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini Tuhan Yesus melihat bahwa syarat kita menjadi gembala yang baik adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Saat itu Yesus mengajak Petrus untuk mengintrospeksi dirinya. Dia harus sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan sehingga dia bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah gembalakan domba-domba kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 407 ayat 1. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu selaku Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang agung, Khalid langit dan bumi. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas limpah rahmat anugerah cinta kasih Tuhan yang boleh kami menikmati dalam kehidupan kami. Namun sebagai manusia yang lemah, kurang dan terbatas, kami mengaku akan keberadaan kami Tuhan, yang dekat dengan kesalahan dan dosa. Lewat segala perbuatan, pikiran, perkataan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mohon ampun daripada-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan layakan kami dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi kami, di dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau hadir di dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Bukit Zaitun. Engkau telah menyapa kami di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dalam hari-hari hidup kami yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab. Baik dalam rumah tangga, selaku istri, selaku suami, selaku anak. Ajarkan kami untuk selalu setia mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi gembala yang baik bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan
dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami menyadari setiap kesulitan dan tantangan yang ada. Namun kami yakin akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah pudar, yang selalu hadir bagi kami, hingga memberikan kami kekuatan dan meluputkan kami dari segala pencobaan. Berkati anak-anak kami Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, jaga pelihara mereka dalam pergaulan mereka, mampukan mereka dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan Yesus, kami menghadapi keadaan yang sulit, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkan segala usaha dan pekerjaan yang kami jalani, Tuhan berkati. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dalam pekerjaan. Begitupun dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan mampukan kami, memberikan kami hikmat untuk menjadi saksi kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini bagi jemaat yang dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan berkati. Demikian juga bagi mereka yang menderita terbaring oleh karena lemas tubuh dan karena sakit. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Suyati Malole, Ibu Son Ginting, Ibu Litamira, Ibu Mamik Purwoto, Ibu Rewaru, Ibu Poyo, Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Hili Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian. Tuhan, dari kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi, Engkau rendahkan hati dan berkatilah saudara terkasih kami Tuhan. Lewat mereka Tuhan Yesus dan jamah saudara-saudara kami Tuhan. Lewat makanan, minuman dan obat-obatan yang boleh mereka konsumsi, boleh menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa dan bersyukur juga bagi jemaat, terutama yang mereka berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka di tahun-tahun hidup mereka, boleh merangkak bersama dengan Tuhan dalam sukacita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kemampuan bagi mereka yang boleh berdiri di atas kebenaran dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Gereja dalam kesaksian, Tuhan berkati untuk membawa kedamaian di tengah-tengah ketidakadilan. Anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan, akhirnya secara khusus gereja kami, Bukit Zaitun. Kami berdoa bagi KMJ kami, Ibu Dina, dalam pelayanan. Kami berdoa di dalam keluarga, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Demikian pula di dalam tugas-tugas pelayanan kami, sebagai majelis, Tuhan berkati. Tuhan berkati komisi-komisi yang ada, pengurus 6 pelkat, karyawan di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan kami Tuhan untuk menyapa jemaat lewat program-program yang ada. Berkati kami juga yang dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami teringat Tuhan, mereka yang menderita akibat bencana alam, peperangan, kelaparan, Tuhan hadir, berikan kelegaan bagi mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan akan segala dosa dan salah kami Tuhan. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, yang kami naikkan pada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kesempurnaan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Diakon Bapak Alvaris Peta, kini saatnya kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap padamu, terima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Dan saat malam hari ini pun Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan syukur kami ini. Terimalah ya Bapa persembahan syukur kami ini. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat GPB Bukit Zaitun yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memasuki minggu Advent yang pertama, mari kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga maupun dimanapun kita berada. Kita sadari bahwa dalam tanggung jawab, banyak tantangan, banyak pencobaan. Tapi bersama dengan Tuhan kita yakin, Dia menyertai, memimpin, tidak meninggalkan kita. Dia selalu setia pada kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Jemaat yang terkasih, pulanglah damai dengan damai sejahtera.
dan sampaikan kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.